Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aisyah, mahasiswa jurusan Manajemen Informatika, kelas 4 PMI 2, Universitas Mitra Maduri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi SDLC pada pembelajaran metodologi penelitian. Baiklah, kita akan membahas apa itu SDLC. Menurut Azhar Susanto menyatakan bahwa SDLC System Development Life Cycle adalah salah satu metode pengembangan sistem informasi yang populer pada sistem informasi pertama kali dibuat. Terdapat 4 fase dalam SDLC untuk mengembangkan sistem informasi, yaitu ada planning atau perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Setiap fase terdiri dari sebuah rangkaian langkah-langkah tindakan yang mengandalkan teknik-teknik yang menghasilkan dokumen spesifik yang menjelaskan berbagai elemen sebuah sistem. Dan ada beberapa macam pengembangan model SDLC atau System Development Life Cycle. Yang pertama adalah model waterfall. Metode waterfall adalah metode kinerja yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Disebut waterfall karena proses mengalir satu arah ke bawah, seperti air terjun. Metode waterfall ini harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan tahapan yang ada. Berikut adalah tahap-tahapan pengembangan metode waterfall. Yang pertama ada requirement gathering and analysis, yaitu mengumpulkan kebutuhan secara lengkap untuk dianalisis dan mendefinisikan kebutuhan apa saja yang harus dicapai oleh program. Yang kedua adalah design, melakukan perancangan desain perangkat lunak sebagai perkiraan sebelum dibuatnya kode. Yang ketiga ada implementasi. Implementasi ini adalah tahap di mana seluruh desain yang sebelumnya sudah dibuat diubah menjadi kode-kode program. Selanjutnya ada integration and testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya dan melakukan pengujian untuk mengetahui apakah perangkat lunak yang sudah dibuat itu telah sesuai dengan desain dan fungsinya. Selanjutnya ada verification. Di tahap ini pengguna atau klien yang langsung melakukan pengujian pada sistem, apakah sistem telah sesuai dengan yang disetujui. Yang terakhir adalah operation and maintenance. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari metode waterfall. Sistem yang sudah selesai dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Setiap metode yang digunakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan metode waterfall ini yang pertama memiliki proses yang terurut sehingga pengerjaan dapat terjadwal dengan baik dan mudah. Yang kedua, cocok untuk sistem dengan kompleksitas yang rendah atau predictable. Yang ketiga, setiap proses yang dilakukan tidak dapat saling tumpang tindih. Adapun kerugian dari metode waterfall ini yang pertama, waktu pengerjaan relatif lebih lama karena harus menunggu tahap sebelumnya selesai. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan lebih mahal karena waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih lama. Yang ketiga, mode waterfall ini kurang cocok untuk pengembangan proyek yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Lalu model yang kedua adalah prototype. Mode prototype ini adalah metode yang memungkinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan, serta pengguna dapat melakukan pengujian di awal sebelum perangkat lunak dirilis. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan model menjadi perangkat lunak yang final. Artinya sistem akan dikembangkan lebih cepat dan biaya yang diperlukan lebih rendah. Berikut adalah tahap-tahapan pengembangan pada menggunakan metode prototype. Yang pertama, analisa kebutuhan. Yang kedua, membuat prototype. Yang ketiga, dievaluasi. Yang keempat, mengkodekan sistem. Yang kelima, pengujian sistem. Yang keenam, evaluasi sistem. Dan yang terakhir adalah menggunakan sistem. Sebagai suatu metode yang sering digunakan, prototype ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, mempersingkat waktu pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, penerapan fitur menjadi lebih mudah karena pengembang mengetahui apa saja yang diharapkan. Adapun kekurangannya, yang pertama, proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Selanjutnya adalah Agile Model. Model Agile adalah metode yang fleksibel di mana pengembangan dilakukan dalam jangka yang pendek.
Namun diperlukan adaptasi yang cepat dari developer terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Tujuan Agile adalah yang pertama, high value and working app system. Menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua, iteratif, incremental, dan evolutionary. Pengembangan dapat dilakukan secara iteratif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan jika diperlukan. Yang ketiga, cost control and value-driven development. Pengembangan perangkat lunak dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tim dapat dengan cepat merespon kebutuhan sehingga waktu dan biaya pembuatan dari perangkat lunak dapat dikendalikan. Selanjutnya, high quality production. Kualitas dari perangkat lunak tetap terjaga meskipun waktu dan biaya yang digunakan lebih sedikit. Yang selanjutnya, flexible and risk management. Meminimalisir terjadinya kesalahan pada program ataupun produk sebelum dilakukannya proses deploy aplikasi. Yang selanjutnya, collaboration. Kolaborasi ini dilakukan oleh setiap tim pengembang untuk mendiskusikan feedback yang akan diberikan oleh klien. Yang terakhir, self-organizing and self-managing system teams. Pengembang diberikan akses untuk memanajemen sendiri urusan software development. Seorang manajer hanya bertugas sebagai penghubung antara pengembang dengan klien sehingga dapat mengurangi terjadinya miscommunication. Metode Agile ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, perubahan dapat dengan cepat ditangani. Yang kedua, proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak memerlukan sumber daya yang lebih besar. Yang ketiga, klien dapat memberikan feedback kepada pengembang dalam proses pembuatan program. Adapun kekurangannya, yang pertama, metode ini kurang sesuai dengan tim yang besar atau berjumlah lebih dari 20 orang. Tim harus selalu siap karena perubahan dapat terjadi kapan saja. Yang terakhir, metode ini kurang cocok untuk tim yang berkomitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Metode selanjutnya adalah Fontaine Model. Metode Fontaine adalah perbaikan dari metode waterfall, di mana jenis tahapan masih sama, namun beberapa jenis tahapan boleh didahulukan atau dilewati. Tetapi ada tahapan yang tidak bisa dilewati. Contohnya seperti kamu memerlukan desain sebelum melakukan implementasi. Jika hal tersebut dilewati, maka akan terjadi tumpang tindih. Tahapan pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Fontaine. Yang pertama, user requirement specification, yaitu mencari tahu apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna dalam perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Selanjutnya, software requirement specification, penyesuaian perangkat lunak dari sisi pengguna. Selanjutnya, sistem design, pembuatan desain sistem yang akan dibuat sebelum diimplementasikan. Yang selanjutnya, program design, pembuatan desain yang lebih sempurna dan hampir mendekati hasil akhir dari perangkat lunak. Yang selanjutnya, implementation. Di tahap ini dilakukan implementasi sesuai dengan desain yang sudah dibuat di tahap sebelumnya. Selanjutnya, program testing unit. Di tahap ini dilakukan uji coba terhadap setiap unit-unit yang dibutuhkan dalam perangkat lunak. Yang selanjutnya, program testing system. Di tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem dari perangkat lunak seutuhnya sebelum perangkat lunak digunakan. Yang selanjutnya, program use. Dalam tahap ini dilakukan pengerjaan kepada pengguna untuk menggunakan perangkat lunak yang telah dibuat. Yang terakhir adalah software maintenance. Biasanya dalam tahap ini dilakukan perawatan terhadap perangkat lunak yang telah dibuat. Karena metode Fontaine ini adalah perbaikan dari metode waterfall, maka metode ini memiliki kekurangan dan kelebihan yang sama dengan metode waterfall yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Baiklah, model selanjutnya adalah RAD atau Rapid Application Development. Model ini merupakan model proses pengembangan perangkat lunak secara linear sekuensial yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat singkat. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, maka proses RAD memungkinkan tim pengembang menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam waktu yang singkat, sekitar 60-90 hari. Cakupan aktivitas dari RAD model ini terdiri dari yang pertama pemodelan bisnis atau modeling bisnis, yang kedua pemodelan data atau data modeling, yang ketiga pemodelan proses atau proses modeling, yang keempat pembuatan application
atau application generation. Yang terakhir adalah pengujian dan pergantian, yaitu testing dan turnover. Model selanjutnya adalah spiral model. Model ini merupakan proses perangkat lunak yang memadukan wujud pengulangan dari model prototype dengan aspek pengendalian dan sistematika dari linear sequential model dengan penambahan elemen baru, yaitu analisis resiko. Model ini memiliki 4 aktivitas yang penting, yaitu yang pertama perancangan atau planning, yang kedua analisis resiko, yang ketiga rekayasa atau engineering, yang keempat evaluasi pemakai atau customer evaluation. Jika resiko menunjukkan ada ketidakpastian terhadap kebutuhan, maka prototipe harus dibuat pada kuadran rekayasa. Simulasi dan pemodelan lain dapat digunakan untuk mendefinisikan masalah dan memperbaiki kebutuhan. Pelanggan mengevaluasi hasil rekayasa dan membuat usulan untuk perbaikan. Berdasarkan masukan dari pelanggan, fase berikutnya adalah perancangan dan analisis resiko. Setelah analisis resiko, selalu diperiksa apakah proyek diteruskan atau tidak. Jika resiko yang ada besar, maka proyek dapat dihentikan. Model spiral ini adalah pendekatan yang paling realistik untuk sistem berskala besar. Model selanjutnya adalah V-shaped model. Sama seperti model waterfall, V yang siklus hidup berbentuk jalan berurutan dari pelaksanaan proses. Setiap fase harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Pengujian ditekankan dalam model ini lebih dari model air terjun. Prosedur pengujian yang dikembangkan di awal siklus hidup sebelum coding dilakukan, masing-masing selama fase sebelumnya implementasi. Model selanjutnya adalah iteratif model. Metodologi ini berkembang didasari oleh masalah pada model waterfall yang menciptakan permintaan untuk metode baru dari sistem yang berkembang agar dapat memberikan hasil yang lebih tepat dan cepat, membutuhkan lebih sedikit informasi yang mutakhir, dan menawarkan fleksibilitas yang sangat besar. Model selanjutnya adalah paralel model. Paralel model merupakan metodologi yang mencoba untuk mengatasi interval waktu yang lama antara tahap analisis dan pengiriman sistem. Metodologi ini mencoba untuk memperbaiki kelemahan dari model waterfall, melakukan desain umum dan implementasi secara berurutan untuk seluruh sistem, dan kemudian proyek ini dibagi menjadi serangkaian subproyek yang berbeda yang dapat dirancang dan dilaksanakan secara paralel. Setelah semua subproyek sempurna, maka dilakukan integrasi akhir sehingga dilakukan delivery pada sistem. Metode selanjutnya adalah metode Scrum. Scrum adalah teknik bagian dari Agile Framework dalam perusahaan. Saat ini, Scrum banyak digunakan dalam pengembangan software, tapi pada dasarnya metode tersebut bisa diterapkan ke dalam segala upaya produk atau project development. Apa saja perbedaan Scrum dan Agile? Seperti yang kita tahu, metode Scrum adalah istilah yang sering kita temui kaitannya dengan perangkat lunak. Begitu juga dengan Agile. Orang seringkali sulit membedakan antara model Scrum dan model Agile. Intinya, Agile adalah framework yang terdiri dari kumpulan-kumpulan metode agar tim bisa menghasilkan potensi kualitas yang baik dalam pengembangan suatu produk, entah itu sebuah software atau proyek lainnya. Sedangkan Scrum adalah hanya menjadi salah satu bagian dari Agile. Apa saja tahap-tahapan yang ada pada metode Scrum? Tahapan yang pertama adalah Product Backlog. Tahapan yang pertama ini menjadi tanggung jawab Product Owner atau Manager. Secara sederhana, tahapan ini berisi daftar apa saja yang harus tim lakukan sesuai dengan skala prioritas perusahaan. Yang kedua adalah Sprint Planning. Dalam tahapan sprint planning, produk atau proyek teratas dalam produk backlog kemudian disusun kembali menjadi sprint backlog. Yang ketiga adalah sprint. Setelah cara dan batas waktu pengerjaan ditentukan dalam sprint planning, tahapan metode Scrum selanjutnya adalah melakukan sprint. Proses ini dilakukan melalui kegiatan Daily Scrum. Daily Scrum ini adalah saat di mana tim berkumpul dan bekerja untuk memastikan perkembangan produk terus berjalan. Selanjutnya adalah Sprint Review.
Sprint review adalah tahapan sprint yang terakhir. Dalam proses ini, produk atau proyek yang dikerjakan harus sudah selesai dan siap digunakan. Kemudian produk tersebut akan direview kembali. Tahapan yang terakhir adalah retrospective process. Scrum adalah metode yang sifatnya berulang. Proses yang dilakukan perusahaan mulai dari pembuatan backlog hingga review, diingat dan dilakukan kembali dalam proses Scrum project selanjutnya.